Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menganugerahkan begitu banyak kenikmatan, nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Suranenggala tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku, pada hari ini Rabu 21 Juli 2021 kita telah menginjak kepada hari kedua PLS SMA Negeri 1 Suranenggala. Adapun materi yang akan Bapak bawakan adalah tentang kurikulum cara belajar dan budaya literasi. Perkenalkan, Bapak Abdullah Fakih, pengajar mata pelajaran PPKN dan ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Langsung saja kita menuju pembahasan, yaitu kurikulum cara belajar dan budaya literasi. Seperti yang kita ketahui, kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Suranenggala sebagai peserta didik baru, di mana sebagai awal kegiatan adalah mengikuti PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Salah satu yang perlu dikenal adalah kurikulum di SMA Negeri 1 Suranenggala dan bagaimana menemukan, melaksanakan cara belajar efektif dan menumbuh kembangkan, melaksanakan budaya literasi di SMA Negeri 1 Suranenggala. Sebagai submateri pertama adalah kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa secara singkat kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan. Jadi kurikulum SMA Negeri 1 Suranenggala adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan di SMA Negeri 1 Suranenggala yang telah disusun oleh Dewan Guru SMA Negeri 1 Suranenggala. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Suranenggala melaksanakan kurikulum 2013. Bahkan SMA Negeri 1 Suranenggala melaksanakan kurikulum 2013 sejak tahun 2013 sebagai pilot project, sebagai sekolah uji coba pertama kali kurikulum 2013 dilaksanakan. Untuk perlu diketahui, kurikulum tingkat SMP dan SMA ada kesamaan, ada perbedaan. Perbedaannya adalah lebih banyak pada mata pelajaran dan lebih kompleks dalam program pembelajarannya. Perlu Bapak jelaskan bahwa mata pelajaran di SMA dengan SMP ada yang sama, ada yang berbeda atau tambahan. Di SMA ada mata pelajaran wajib, ada peminatan, dan ada lintas minat. Mata pelajaran wajib terdiri dari 10 mapel yang terdiri dari wajib A dan wajib B. Wajib A terdiri dari PAI dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika wajib, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Sedangkan wajib B terdiri dari Seni Budaya, Penjas Orkes, Prakarya dan Kewirausahaan, dan muatan lokal. Adapun muatan lokal di SMA Negeri 1 Suranenggala adalah bahasa Cirebon sebagai upaya melestarikan budaya, khususnya bahasa Cirebon sebagai bahasa ibu kita.
Adapun menjadi perbedaan dengan SMP bahwa tingkat SMA ada yang disebut peminatan dan lintas minat. Adapun SMA Negeri 1 Suranegala membuka 2 peminatan. Pertama adalah MIPA, kedua adalah IPS. MIPA adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. IPS adalah peminatan ilmu pengetahuan sosial. Dan kemudian ada yang disebut lintas minat. Artinya nanti yang mendapatkan MIPA, peminatan MIPA, dapat mengambil mapel mata pelajaran IPS atau bahasa. Begitu pula sebaliknya, anak atau siswa atau peserta didik yang peminatannya IPS dapat mengambil mapel IPA dan bahasa berjumlah 2 mata pelajaran. Dan seperti yang kita ketahui bahwa penentuan peminatan terdiri dari 1 berdasarkan minat dari peserta didik. Kalian telah mengisi angket peminatan ketika daftar ulang. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga ditentukan hal-hal yang lain. Pertama adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5 selama menempuh pendidikan di SMP atau MTS. Kedua adalah tes peminatan yang telah kalian ikuti bersama pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Itu yang akan menentukan kelas peminatan yang dimulai dari kelas 10. Jadi mulai dari kelas 10 kalian akan sudah ditempatkan kepada peminatan MIPA atau IPS. Berikutnya adalah penilaian. Aspek-aspek yang dinilai adalah sama seperti penilaian di SMP. Ada ranah sikap yang terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Itulah penilaian yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Suranegala. Setelah pembelajaran ada penilaian, ada evaluasi untuk mengukur sejauh mana penguasaan terhadap materi atau kompetisi dasar yang telah disampaikan kepada kalian. Untuk itu perlu belajar dengan giat, karena durasi belajar yang lebih panjang, mata pelajaran yang lebih banyak. Mata pelajaran berjumlah 16 mata pelajaran. Durasi belajarnya adalah setiap 1 jam pelajaran adalah 45 menit dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 44 dalam 1 minggu. Itulah sekilas tentang kurikulum SMA Negeri 1 Suranegala. Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mana terjadi buka tutup sekolah, SMA Negeri 1 Suranegala adalah mengikuti kebijakan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ketika dibuka, maka siswa bisa datang ke sekolah tentunya dengan protokol kesehatan. Ketika ditutup, maka dilaksanakan secara daring. Adapun metode pembelajaran selama pandemi COVID-19 ada beberapa metode. Pertama adalah full daring dalam jaringan atau online. Apabila daerah yang kita tempati, baik itu tingkat kecamatan atau kabupaten, merupakan zona merah COVID-19, sehingga terjadi pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga belajarnya adalah dari rumah, sehingga full daring. Bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses daring, dapat mengambil materi dan penugasan ke sekolah yang disebut luring, luar jaringan.
Nanti ada kombinasi luring dan daring. Dan apabila sekolah diberikan kebijakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk dapat dibuka, maka kombinasi pembelajaran atau blended learning, yaitu antara daring, luring, dan tatap muka terbatas. Daring tetap dilaksanakan atau luring tetap dilaksanakan, tapi juga ada tatap muka terbatas, di mana siswa belajar di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Satu kelas hanya separuh jumlah siswa, sehingga terjadi sistem shift. Yang tidak datang ke sekolah melaksanakan belajar secara online atau daring. Yang belajar di sekolah dilaksanakan KBM tatap muka dengan protokol kesehatan. Sebelum masuk lingkungan sekolah diukur suhu badannya. Apabila di bawah 38 derajat Celcius maka bisa masuk. Dan apabila merasa sakit maka tidak usah datang ke sekolah, cukup melaksanakan belajar secara daring. Kemudian di lingkungan sekolah pun melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Namanya AKB SMA Negeri 1 Suranenggala, adaptasi kebiasaan baru. Di kelas cuma separuh jumlah siswa, maksimal 15 siswa di kelas. Kemudian tidak ada istirahat, jumlah jamnya ada cuma 4 mata pelajaran, kantin tidak dibuka, menjaga jarak, senantiasa cuci tangan. Tidak ada istirahat, setelah selesai belajar langsung pulang. Itu nanti apabila sekolah menerapkan buka sekolah, yang mana ini adalah menyesuaikan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Itu anak-anakku, kurikulum yang akan kita laksanakan yang sangat fleksibel dan mungkin berubah secara dinamis, yang harus kita pintar menyikapinya. Kemudian anak-anakku, dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya belajar kita harus efektif. Harus efektif karena jam pelajaran dikurangi, tatap muka dikurangi, jam pelajaran pun dikurangi, sehingga belajar itu harus efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar yang berhasil guna. Walaupun belajarnya sebentar, tapi bisa mendapatkan ilmu yang optimal. Salah satunya adalah belajar kelompok, belajar bersama. Selain mengurangi kejenuhan, juga bisa saling bertanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting lagi adalah tidak menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru sehingga menumpuk. Inilah yang akan terjadi kesulitan yang akan dihadapi apabila kita menunda-nunda tugas yang diberikan guru. Sekiranya pada hari itu bisa dikerjakan, maka harus langsung dikerjakan. Karena nanti besok ada mata pelajaran yang lainnya dan tugas yang lainnya. Itu mengenai belajar efektif, belajar di rumah, belajar di sekolah, belajar dimanapun. Dan sumber belajarnya banyak, tidak hanya buku, tapi juga sumber-sumber online. Ada internet, website, dan seterusnya. Bahkan YouTube, Facebook, Instagram bisa sebagai sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman, kecerdasan, dan ketekunan kalian sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Suranenggala. Kalian telah beranjak dewasa, menuju dewasa, sehingga harus pandai-pandai menyikapi kehidupan. Kalian harus bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya belajar tidak harus diatur, tapi belajar mengatur diri sendiri.
Waktunya belajar, mengerjakan tugas, mengisi luang dengan bermain. Bisa bermain langsung dan tetap menyeimbangkan, menjaga kesehatan kita, berolahraga. Tidak hanya terpaku pada gadget kita, HP, laptop, tablet, atau televisi. Berikutnya anak-anakku, yang perlu ditingkatkan adalah budaya literasi, yaitu budaya membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan mendengarkan. Banyak sumber belajar yang sebagai literasi, buku, televisi, internet, media sosial, dan seterusnya. Kita jadikan media sosial, YouTube, Facebook sebagai sumber literasi, sehingga bisa meningkatkan pemahaman kita, kecerdasan kita. Untuk itu, kenapa ada budaya literasi? Pertama adalah tujuannya menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Kedua adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi pada diri siswa. Senang membaca informasi, media cetak, media elektronik, media sosial, dan seterusnya. Kemudian selain itu kalian juga bisa mengisi waktu luang dengan membaca. Bisa buku, bisa Facebook, bisa mendengar atau melihat di YouTube sebagai sumber belajar kita. Bahkan nanti pembelajaran kita adalah menggunakan media YouTube, Facebook, WA Group, Google Meet, dan seterusnya, yang mana menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Apa manfaat dengan kita menggiatkan literasi? Pertama, menambah kosakata, sehingga kita meningkatkan kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, dan faham akan situasi. Kemudian mengoptimalkan kerja otak, dirangsang otak kita supaya lebih optimal. Kemudian menambah wawasan dan informasi baru. Saya yakin pada masanya informasi-informasi tersebut akan bermanfaat untuk kita. Kemudian meningkatkan kemampuan interpersonal, bersosialisasi dengan sesama, bisa berbicara di depan umum, belajar memimpin. Kemudian berikutnya adalah mempertajam diri, menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan verbal, kemampuan berbicara, atau dalam konsep lain disebut public speaking. Itulah banyak manfaat-manfaat dari literasi, membaca apapun, sehingga mampu meningkatkan kemampuan kita. Literasi sebagai sumber belajar, sehingga tercapailah apa yang disebut cara belajar yang efektif, menyesuaikan dengan kurikulum di SMA Negeri 1 Suranenggala. Untuk itu anak-anakku, selamat menempuh pembelajaran di SMA Negeri 1 Suranenggala. Ikuti dengan baik pembelajaran, yaitu kurikuler, disebut pembelajaran. Tapi tidak hanya itu, untuk memperkaya, mengasah kemampuan atau skill, kalian juga wajib mengikuti yang namanya pendidikan kepramukaan. Dan lebih mengasah lagi, ada namanya ekstrakurikuler, yang nanti ada kegiatan tersendiri mengenai pendidikan kepramukaan dan ekstrakurikuler, sehingga menjadi modal bagi kalian untuk menghadapi hidup dan kehidupan kelak. Karena usia SMA adalah usia untuk memupuk kemampuan, memupuk skill,
untuk menghadapi masa depan yang begitu sulit, di mana penduduk semakin banyak, pekerjaan semakin sempit, semakin sedikit karena diganti oleh teknologi. Untuk itu selamat belajar di SMA Negeri 1 Sorong-Nenggala. Semoga sukses. Jangan malu bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru. Jangan malu bertanya. Kuncinya adalah jangan malu bertanya, karena bertanya adalah gerbang dari ilmu pengetahuan. Tanyakan yang tidak mengerti supaya bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti materi dilanjutkan pada lembar-lembar PDF yang sebelumnya kalian telah mengerjakan pretest. Nanti kalian akan mengerjakan post test untuk mengukur sejauh mana kalian dapat menyerap materi yang telah diberikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.